Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohemah, NIM 501212751. Izin memaparkan tugas 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, yaitu terkait analisis artikel. Pada tugas 3 ini yaitu menganalisis sebuah artikel dengan judul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Pada tugas artikel tersebut yaitu yang pertama, paparkan hal-hal penting yang Anda temukan dalam artikel. Hal-hal penting yang ditemukan dalam artikel yaitu artikel ini adalah scoping review atau tinjauan ruang lingkup tentang penelitian empiris pendidikan luar ruang berbasis sekolah di negara-negara Nordik, yaitu Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia untuk kelas 1 sampai kelas 13. Penulis menemukan bahwa meskipun ada tradisi Nordik yang kuat, penelitian Nordik jarang muncul di tinjauan internasional karena banyak diterbitkan dalam bahasa lokal. Adapun poin-poin penting dalam temuan artikel ini yang pertama yaitu jumlah dan distribusi penelitian. Penelitian terbanyak dari Denmark diikuti Norwegia dan Swedia, tidak ada dari Islandia, yaitu negara Denmark 20, Norwegia 15, Swedia 11, Finlandia 6, dan Islandia 0. Itulah jumlah studi yang ditemukan di negara-negara tersebut. Adapun karakteristik umum yaitu hal-hal penting selanjutnya yaitu karakteristik umum studi yang terdiri dari metodologi yaitu mayoritas kualitatif 30 studi, jenjang sekolah dominan sekolah dasar yaitu 22 studi, mata pelajaran atau konteks yang terdiri dari lintas mata pelajaran 16 studi, sains 10 studi, geosains 4 studi, filsafat kehidupan di alam dalam PJOK 8 studi, matematika 2 studi, dan tidak spesifik 10 studi. Yang selanjutnya yaitu temuan penting terkait fokus utama penelitian yaitu analisis isi 7 kategori. Analisis isi induktif mengidentifikasi 7 kategori berdasarkan tujuan atau pernyataan penelitian. Beberapa studi membahas lebih dari satu, tapi dikategorikan berdasarkan yang dominan. Yang selanjutnya yaitu temuan khusus. Temuan khusus pada artikel yang terdiri dari satu, manfaat OE yaitu tingkatkan aktivitas fisik, motivasi dan relasi sosial. Yang selanjutnya terdapat juga hambatan yaitu mengenai waktu, keselamatan, dan desain tugas yang kurang sesuai, dan guru butuh dukungan sekolah. Yang selanjutnya perbedaan negara yaitu Denmark fokus, Udeskol dan Wellbeing, Norwegia atau Swedia pada geosains di menengah atas. Selanjutnya yaitu hal-hal penting terkait celah penelitian yang terdiri dari kurang studi di menengah atas atau Wellbeing dan Islandia, dan minim proses pedagogis mendalam, serta kebanyakan skala kecil atau kualitatif, dan pengaruh multikulturalisme. Analisis selanjutnya yaitu apakah outdoor education yang dimaksud pada artikel telah terimplementasi di Indonesia umumnya atau di sekolah Anda pada khususnya. Jelaskan dan berikan contohnya. Telaah pada artikel poin kedua ini yaitu terkait implementasi outdoor education ala Nordik di Indonesia. Outdoor education yang dimaksud dalam artikel ini merujuk pada pendidikan luar ruang berbasis sekolah yang reguler
dipimpin guru sendiri, dilakukan di ruang terbuka alam atau kultural seperti halaman sekolah, taman atau landscape lokal, dan terintegrasi dengan mata pelajaran untuk mendukung pembelajaran kognitif, kesejahteraan siswa, serta koneksi dengan alam. Di Indonesia, konsep ini belum terimplementasi secara luas dan sistematis seperti di Nordik, di mana UDESKOL menjadi bagian kurikulum nasional dengan frekuensi tinggi. Namun, sejak kurikulum Merdeka 2022 sampai sekarang ini, ada implementasi parsial yang berkembang pesat, terutama melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang mendorong pembelajaran kontekstual berbasis pengalaman luar ruang atau experiential learning. Dan adapun implementasi umum di Indonesia yang terdiri dari dasar kebijakan yaitu kurikulum Merdeka atau Kemendikbudristek secara eksplisit mendukung outdoor learning sebagai bagian P5 untuk mengatasi learning loss pasca pandemi. Yang selanjutnya yaitu cakupan. Diperkenalkan sejak kurikulum 2013 yaitu pasca pandemi. Sekolah percontohan seperti sekolah penggerak menerapkan rutin 1-2 kali per bulan. Yang selanjutnya yaitu manfaat terbukti, yaitu meningkatkan keterampilan kognitif atau psikomotorik, misalnya pemahaman ekosistem naik 20-40%. Adapun contoh outdoor education tema IPAS kelas 5 bab 7 yaitu tentang ekosistem dan interaksi makhluk hidup dengan judul kegiatan menyusuri jejak ekosistem sekolah. Langkah-langkahnya yaitu siswa diajak berkeliling area sekolah, yaitu halaman, taman sekolah, atau pohon-pohon untuk mengamati komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekolah. Siswa dibagi dalam kelompok kecil, masing-masing kelompok mendapatkan peta petualangan berupa checklist komponen ekosistem, yaitu tumbuhan, serangga, burung, tanah, air, dan lain-lain. Siswa mencatat dan memfoto makhluk hidup yang ditemukan, kemudian menggambar rantai makanan atau jaring-jaring makanan sederhana berdasarkan temuan mereka. Misalnya rumput, belalang, katak, dan burung pemakan serangga. Di akhir kegiatan, setiap kelompok mempresentasikan ekosistem mini sekolah yang mereka temukan. Adapun kompetensi yang dicapai yaitu menjelaskan komponen ekosistem, biotik dan abiotik, mengidentifikasi interaksi makhluk hidup yaitu rantai makanan dan simbiosis, dan yang terakhir memahami keseimbangan ekosistem. Kesimpulannya, negara-negara Nordik memiliki 52 penelitian empiris berkualitas tentang pendidikan luar ruang berbasis sekolah, jauh lebih banyak daripada yang terlihat di tinjauan internasional. Penelitian didominasi Denmark bersifat kualitatif, berlatar sekolah dasar, dan paling banyak menyoroti perspektif guru serta manfaat kesejahteraan siswa. Namun, masih terdapat celah besar pada proses pengajaran yang mendalam. Penggunaan teknologi digital, pendidikan berkelanjutan, dan studi di tingkat SMA serta Islandia secara keseluruhan, tradisi Nordik dalam outdoor education memang kuat, tetapi bidang penelitiannya masih belum matang dan perlu pengembangan signifikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.